too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Itu merupakan suatu perbuatan atau suatu perilaku yang tidak jujur atau membohongi semua orang, bisa keluarga, bisa lingkungan masyarakat ataupun negara. Nah, itu adalah tingkah laku yang sangat merugikan. Itu korupsi. Undang-undang nomor berapa tadi tentang korupsi? 19 tahun 2019. Masih hangat kan? Nah, itu. Terus yang satu lagi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, ulangi. Yang pertama tadi adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, itu adalah tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang membahas tentang KKN. Satu lagi Undang-Undang nomor 20 tahun 2002, itu adalah tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ya. Oke. Lanjutkan ya. Nah, itu pengertiannya. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Kalian pernah dengar contohnya yang apa? Ada yang mau menjawab? Contoh bentuknya yang pernah kalian ketahui dari korupsi? Uniko, uang jajan. Ada? Apa contohnya? Tadi yang ibu katakan adalah yang pertama kasus suap atau penyuapan. Nah, penggelapan uang. Iya, tadi siapa namanya? Namanya siapa? Nggak ada namanya. Oh, Pati. Iya, Pati. Bagus. Nah, Pati tadi. Contoh yang lain, apa lagi? Selain penggelapan uang, kenapa uang itu digelapkan? Bukan disimpan di tempat yang gelap. Bukan disimpan di tempat yang gelap, gitu kan? Tapi dia itu menggunakan uang tanpa sepengetahuan yang seharusnya. Nah, apa lagi? Selain Pati, siapa lagi? Ya? Perbuatan curang. Ya, bagus. Siapa namanya? Ya, Melisa, bagus. Perbuatan curang. Ya, Melisa, bagus. Perbuatan curang berarti merugikan orang. Ya di settingnya tuh jam seberapa? Nah, apalagi selain menggunakan uang negara misalkan, atau pemerasan bisa, ya. Menggelapkan uang perusahaan, bagus, yang harusnya dibayarkan untuk karyawannya itu digunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan sendiri. Nah, itu adalah bentuk-bentuk korupsi. Contoh di keluarga, adakah tindakan korupsi misalkan? Apa? Ada contohnya? Apa? Yang kalian ketahui sedini mungkin, misalkan di keluarga yang jangan dikatakan korupsi adalah benihnya, misalkan benih-benih korupsi terjadi di lingkungan keluarga. Contohnya apa? Meminta uang dengan alasan untuk beli LKS, ternyata dibelikan untuk rokok, jajan, atau belikan rokok. Ya, nah itu adalah salah satu benih. Apabila itu dipupuk, nanti lama-lama akan menjadi seorang koruptor. Ingat, koruptor itu adalah orang yang melakukan korupsi. Biasa simbolnya atau gambarnya itu disamakan dengan hewan tikus. Kenapa tikus? Kenapa disamakan dengan tikus? Ya, seorang koruptor adalah disamakan hama. Kenapa disamakan dengan tikus? Contoh, kalian pernah lihat tikus di rumah? Sering. Ketika kalian masih pada bangun, tikus itu tidak ada. Tapi ketika kalian pada tidur,
dibutuhkan. Itu adalah sama, korupsi juga seperti itu. Seorang koruptor ketika diawasi dia diam saja, tapi ketika tidak diawasi maka dia itu melanjutkan tingkah lakunya untuk kepentingan sendiri. Oke, itu bentuknya. Sekarang faktor penyebabnya mengapa terjadi korupsi. Apakah ada faktor penyebabnya? Ada. Satu adalah faktor internal, datang dari dalam dirinya. Karena dia itu adalah bersifat rakus atau tamak, ingin menguasai segalanya, itu datang dari dirinya. Niat untuk menguasai orang lain itu adalah dorongan dari dalam dirinya. Serakah ya. Serakah kata Pancam itu ya. Nah, itu tidak boleh. Yang kedua misalkan selain rakus atau tamak misalkan, itu adalah karena moralnya, akhlaknya kurang kuat, tergoda ya, tergoda oleh sesuatu yang menggiurkan misalkan, tetapi tetap merugikan orang lain. Itu datang dari dirinya. Aduh, kabita ya, orang lain punya uang banyak, bagaimana caranya dia curang gitu kan, atau dia peras gitu. Ya, itu faktor internal terjadi dalam dirinya. Antos, ngerti? Ya, yang kedua, selain faktor internal, faktor apa lagi? Eksternal, bagus. Apa artinya? Dorongan? Oke, yang datang dari luar diri kalian. Misalkan kalian didorong oleh teman di kelasnya untuk menggunakan uang kas, didorong, dipanasi supaya dia menggunakan uang kas kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu didorong. Atau misalkan bapak kalian sebagai pejabat didorong dari ibunya, istrinya untuk melakukan menggelapkan uang perusahaannya. Itu dorongan dari luar dirinya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Oke, yang pertama tadi pengertian korupsi, pengertian kolusi, pengertian nepotisme, pengertian gratifikasi. Akibat dari kolusi itu adalah gratifikasi, salah satu contohnya. Nah, terus bentuk-bentuknya tadi ya kalian sebutkan sendiri sudah. Ada penyuapan, ada penggelapan, atau menggunakan uang perusahaan, atau pemerasan dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk yang terjadi di lingkungan kalian. Nah, selanjutnya selain faktor penyebabnya, selain internal itu adalah eksternal, datang dari luar dirinya. Apakah dari keluarganya, atau dari perusahaannya, atau dari mana dia tempat bekerja. Atau faktor ekonomi misalkan bisa menyebabkan seseorang korupsi karena dia miskin. Nah, bisa kan? Karena dia miskin, bagaimana caranya mengambil uang perusahaan, mengambil uang warung, mengambil uang sekolah dan sebagainya. Nah, itu ada dorongan. Itu adalah faktor eksternal. Nah, sekarang poin berikutnya, selain penyebabnya, upayanya, bagaimana supaya tidak terjadi KKN tadi atau korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satunya adalah dibentuk lembaga khusus yang membahas tentang pelanggaran tentang korupsi. Maka tadi muncul undang-undang yang tadi yang dua. Pertama, undang-undang yang tadi nomor 19 itu tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu adalah lembaganya ya, yang menaungi tentang pemberantasan korupsi. Nah, sedangkan undang-undang nomor 20 ya tadi yang sudah disebutkan, yang kalian sudah catat tadi, itu adalah pemberantasan tindakannya. Ya, pengadilannya tetap di pengadilan umum. Yang pertama itu pengadilan negeri dan selanjutnya sampai ke pusat. Oke, itu lembaganya. Selain pembentukan lembaga adalah pembentukan undang-undangnya atau peraturannya. Nah, sekarang nilai-nilainya. Ibu tanya dulu. Kalian warga negara mana?
Oke, apa cirinya yang pernah atau yang akan kalian ungkapkan ke ibu? Apa tandanya kalian mengatakan bahwa saya adalah WNI? Apa cirinya? Atau tandanya yang ingin kalian sampaikan ke ibu bahwa kalian itu adalah WNI, warga negara Indonesia. Apa? Ya? Berada di Oke, 1, berada di Indonesia. Oke, kalian analisis. Apakah yang berada di Indonesia itu hanya orang yang lahir di Indonesia saja? Atau ada warga asing? Ada warga asing. Berarti yang ada di Indonesia itu dinamakan penduduk, yaitu terdiri